Tapi saya ada melihat momentum di sini. Ini candlestick strong buy. Ini candlestick yang paling saya cintai di market Euro USD. Ting 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 ting. Hai everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Ini di tanggal 19 bulan 9. Perdebatannya ini di hari apa? Hari Kamis hari ini ya. Ini jam 12:10 mungkin akan diupload di sekitar jam 2 ataupun jam 3 nanti. Kita akan trading di market Euro USD ataupun akan trading di mata uang. Alright. Jadi saya udah melihat-lihat tadi di market Euro USD dan saya suka dengan marketnya walaupun baru buka ya, baru buka banget jam 12. Tolonglah Olim Trade ya. Misalkan Anda melihat walaupun Anda nggak mungkin melihat channel ini, tolonglah, masa Olim Trade bukanya jam 12, buka market mata uangnya itu nggak fair itu Pak, itu nggak fair. Bukanya jam 10 lah ataupun jam 9 bukanya, ataupun jam 8 kalau bisa ya. Janganlah bukanya jam 12, orang pengen trading di mata uang tapi nggak bisa, kan sayang. Alright, mungkin kayak gitu aja, kita akan lanjut ke videonya. Let's go. Udah masuk ke bagian videonya. Ini di market Euro USD ya, di market Euro USD marketnya baru banget buka nih pemirsa. Dia tutupnya itu di jam 12 tadi malam, jam 23.00 ya, ataupun jam 00.00 dia buka. Dan di sini dia buka kembali, berarti dia tutup sekitar 12 jam. Dan di MT4 ataupun yang saya analisa tadi, dia tadinya sedang downtrend sekali dan inilah sekarang uptrend. Harusnya itu uptrendnya itu dari bawah sekali, uptrendnya masuk, kebetulan di jam ini ketemu uptrend. Yang kita analisa itu dari sini, walaupun di belakangnya kita agak buta map, tapi patokan kita itu ada di, patokan saya terutama itu ada di MT4 ya, ataupun market yang lebih jelas di MT4 karena ada di belakangnya. Alright, saya memperkirakan ataupun saya menganalisa nanti di jam 19.30 itu ada news untuk open posisi buy di jam 19.30 pas. Jadi open posisinya di jam 19.28 boleh open posisi buy sekitar 5 menit ataupun 4 menit kayak gitu ya. Dan nanti saya juga open posisi nanti akan saya buatkan di short video. Alright. Oke. Ini kekurangannya di market USD ataupun di market mata uang, karena saya sudah lama sekali tidak trade di mata uang. Yang saya perlihatkan kepada kalian semuanya, dia open posisi itu make sure sekali 1 menit pemirsa. Itu yang saya agak sedikit bingung ya. 1 menit, beneran 1 menit. Jadi misalkan kita open posisi katakan di detik 48, katakan kita open posisinya di detik 48, dia akan selesainya itu di 48 berikutnya. Jadi sangat riskan digocek kayak gitu Pak. Apalagi market sekarang lagi-lagi uptrend seperti ini. Ini sebenarnya uptrend ya. Ini sebenarnya uptrend. Kalau memang mau lihat, saya perlihatkan di MT4. Ini yang saya katakan tadi, sebenarnya dia itu naiknya dari banyak, dari tadi dia naiknya sampai sekarang dia naiknya. Dan tapi sayangnya kita dipotongnya itu dari sini. Tadi potongnya itu dari sini. Nah, dari sini. Alright. Kita masuk lagi ke Euro Olim Trade. Telat kita open posisi. Kesel sekali saya. Telat kita open posisi. Harusnya tadi di sini kita open posisi buy. Astaga, saya udah menganalisa dari tadi loh. Nyesal saya perlihatkan kepada Anda. Nyesal sekali saya, nyesal sekali memperlihatkan kepada Anda, dan saya telat open posisi. Rugi saya udah 280 saya rugi. 270 lah saya rugi. Alright, kita coba open posisi ala-ala jadul seperti Anda yang udah 3 tahun trading tapi masih kurang. Itu kayak gini gaya Anda trading. Ya kan? Ini open posisi sell langsung lawan arah apabila dia bertemu dengan resisten. Itu apa, ngaco itu Pak. Trading kayak gitu ngaco itu. Wah, ini resisten nih, langsung tembak. Itu nggak bener itu. Nggak bener. Kalau doji gimana? Kalau doji dia nanti turun. Ini kita lihat dulu ini ya, baru kita sampaikan lagi ya. Ini menurut analisa saya, dia berbentuknya itu seperti ini, kira-kira ya. Saya gambarkan, saya expert di USD Pak. Sombong kali. Ray. Dia bentuknya seperti ini kira-kira nanti. Terus ini nanti akan seperti ini, Ray.
Dia seperti ini. Nah, seperti itu kira-kira analisa saya. Ini kan turun dia. Jadi saya udah terjiplak ya dari analisa ini, udah terjiplak. Jadi saya cuman ikuti-ikuti aja. Dari tadi udah saya lihatnya ini, udah setengah jam saya lihatnya. Saya akan sabar di sini. Lihat. Saya expert di HeroUSD. Lihat, candlestick ini terbang. Tapi untuk open posisi kita telat. Coba ya kita open posisi di tengah-tengah. Tapi walaupun ada risiko di sana, saya tetap memaksakan. Walaupun jangan ditiru. Ini candlestick ini dia akan terbang deh. Gitu. Saya expert Pak, expert di HeroUSD. Dulunya. Tapi kalau open posisi yang di sini ya kayak gini rupa ya. Saya sangat suka sekali dulunya sekitar 3 tahun yang lalu. Boleh lihat video saya di channel ini juga 3 tahun yang lalu. Saya sangat sering trade di market HeroUSD dan market dulu ada market BTC USD itu saya suka juga. Oke. Nah. Lompat dia, lihat ya. Mana lompatannya? Oke. Tadi kita detik 00 kan open posisinya kan. Ada sesuatu yang saya nggak suka. Dia kayak gitu, yang babinya di all in trade kayak gitu. Yang babinya di market HeroUSD kayak gitu. Dia udah naik, tapi dia kan kita open posisi kan tadi kan di tengah-tengah kan. Turun dan sementara dia baru loss, baru naik lagi. Itu kimak kali itu. Nggak tahu saya kenapa itu. Itu resiko kita open posisi nggak dengan jam gitu Pak. Jadi kita open posisi 1 menit itu resikonya kayak gitu. Itu setan sekali rasanya itu. Itu bangsat banget rasanya Pak. Karena kita udah keklaim ini turun nih, tapi dia 1 detik turun 1 naik, itu bangsat kali itu. Kesel saya. Itu bikin rusak analisa saya kayak gitu contohnya. Alright, kita udah kembalikan semua dari saldo kita kembali. Oke, kita menunggu. Telat dia naik. Perkiraan saya itu telat 1-2 menit. Oke, open posisi kita sudah terlakukan. 7 kali kita open posisi. Saya terlalu bergebu-gebu, tapi di sini tadinya 100% untuk profit tapi berkurang sekitar 70% gara-gara saya terlalu buru-buru open posisi. Gara-gara ini nggak lihat saya tadi. Itulah kalau kita lagi trading tapi trading serius tapi harus bikin video dikejar waktu ya, dikejar waktu untuk tidak membosankan penonton. Itu sangat sulit untuk saya itu. Ini berkurang dari akurasi kita. Gara-gara ada ini kan. Ini kadang-kadang jadi doji dia. Terus nanti turun gitu. Kecewa saya. Gimana? Apakah video ini mau kalian nontonnya itu tidak dipotong-potong gitu Pak? Balik modal, profitnya 1 biji doang, kita lihat ya. Gak ada. Oh ada beberapa. Ada beberapa. 1 biji doang dong. 1 biji doang. Tapi at least kita udah bener analisa kita kan. Yang dia itu udah kita gariskan sebelum dia naik tadi. Itu kita udah gambarkan untuk dia nanti akan seperti itu. Alright, kita menunggu lagi. Nah, ini baru. Ini baru jantan. Kita menunggu open posisinya. Oke. 45 detik lagi. Selesai ini saya harus rehat dulu sejenak sekitar 5-7 menit. Saya harus rehat sejenak karena dia akan koreksi untuk sampai ke titik support ataupun titik yang ini. Untuk titiknya ini. Makanya kalau Anda yang bilang itu tebak-tebakan, itu ini, itu ini, itu saya marah sekali. Gara-gara memang saya sebelum sebelum mulai itu saya udah lihat Pak, udah lihat. Oh ini oke nih, ini nanti akan kayak gini, nanti akan kayak gini, akan kayak gini. Baru saya record. Kayak gitu. Walaupun ujung-ujungnya kurang. Oh, kita profit dapat di tengah kita. Walaupun ujung-ujungnya kurang, Pak. Walaupun ujung-ujungnya kurang, kita udah rekam kan.
di ujungnya kurang nih. At least kita udah tahu minimal Pak, kita udah tahu minimal, nggak salah-salah kali lah. Kayak gini contohnya, saya udah bilang di awal dia itu akan naik seperti itu. Itu saya ngomong itu kan udah melibatkan resisten di sini udah pasti basi kan. Sebelum sampai resisten tadi saya udah ngomong kalau tren akan naik seperti itu, resisten pasti tembus, ya kan? Resisten pasti tembus. Walaupun di ujungnya ada mistake gara-gara dia koreksi, itu masih oke gara-gara minimal saya itu udah bisa melihat dan saya udah bisa bilang kalau kedepannya tren akan naik. Dia koreksi di sini, dia nanti koreksi sampai sini, gitu-gitu. Jadi kalau dibilang bahkan untuk bener 100%, 1000% bener nggak ada pernah salah, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Kita rehat dulu. Tapi saya ada melihat momentum di sini. Ini candlestick strong buy. Ini candlestick yang paling saya cintai di market Euro USD. Itu candlestick strong buy. Tidak ada lawan candlestick strong buy itu. Apabila dia di uptrend ataupun dia diselesai koreksi. Contoh kayak gini. Sep. Koreksi dia sementara. Muncul candlestick nih. Candlestick strong buy. Strong buy. SB ya. Candlestick strong buy. Itu saya berani sekali untuk open posisi, sangat powerful saya untuk berani open posisi. Ini nanti naik, lihat. Pede sekali, pede sekali. Walaupun deg-degan ya. Ayo, nah. lagi. Ting 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 ting. Alright, saya harus rehat dulu sebentar ya. Karena kan mau koreksi kan. Ini kalau versi saya pribadi walaupun dianggap bodoh pun nggak apa-apa. Kalau versi saya, kalau udah naik seperti ini yang saya gambarkan udah kena, ya, yang saya gambarkan udah kena. Itu saya udah nggak terlalu berani lagi. Yang tadinya PD 100% udah turun nih sekitar 40% ataupun 50%. Nggak terlalu berani lagi, nggak terlalu PD lagi karena saya udah melangkahi saya sendiri gitu apabila saya open posisi. Jadi saya harus rehat dulu. Ya kan, rehat dulu sekitar 7 sampai 10 menit ataupun 15 menit, rehat dulu sampai dia bagus kembali baru saya lanjutkan. Kayak gitu kalau saya trade. Nah, coba sedikit kita berpaling ke sini. Ini di market USD CPY ya. Ini di market USD CPY. Oke, ini di market USD CPY tapi nggak terlalu kelihatan mungkin ya. Susah mungkin di kalian nampaknya karena ada potongan di sini, Pak. Ada potongan di sini. Ya, ini dia potongannya. Karena kan sambungan kan. Di sini saya coba open posisi tapi 100.000 aja open posisinya. Open posisi buy. Dan nanti trennya itu seperti ini. Ini memang secara keseluruhannya turun ya. Ini saya tes saja untuk open posisi buy pertama. Nanti perkiraan trennya itu akan seperti ini trennya ya. Naiknya sampai ke situ, nanti dia akan kembali turun kayak gitu ya. Tapi kita fokus ke USD juga. Berarti kalau dia nggak mau naik ya udahlah kita tembak sell dong, karena kan memang koreksinya udah selesai berarti Pak. Alright, tapi sayangnya open posisi kita itu agak nyangkut di tengah Pak. Nanti misalkan harapannya itu di detik 30 dia udah turun ke bawah melewati ini, mungkin akan besar kemungkinan untuk profit. Tapi sayangnya misalkan dia nggak nyampe, itu dia nanti candlesticknya segini putus candlesticknya, itu kita terjadi loss di ini dan ininya kita profit. Ini saya sangat semangat sekali saya hari ini, nggak tahu ya, walaupun bukan hari Senin ya, ini hari Kamis tanggal 19, nggak ada apa-apa hari ini, tapi saya sangat semangat sekali hari ini. Makanya mood lagi bagus, trade juga lebih aman kayak gitu Pak. Oke, nggak ada lah, nggak jadi lah. Alright, berapa rekaman kita? Udah 14 menit kayaknya. Yup, kita udah profit. Tadi loss 1 kita kasih umpan, terus kita langsung ambil balik kayak gitu ya. Ternyata setidaknya kita bener, dan setidaknya saya masih dalam kategori jago di market mata uang. Astaga. Alright, cuman sayangnya di market mata uang itu presentasinya sangat rendah ya. Itu yang kurang kayak gitu Pak. Tapi jangan terlalu panjang videonya mungkin ya. Panjang-panjang kali videonya pun agak repot juga penonton kan. Nontonnya itu bosan kali nontonnya. Ataupun kita potong aja. Ataupun kayak mana? Kita ubah versinya.
Nanti semoga aja nanti di jam 19.30 saya bisa record. Bagus sekali ini, cuman saya lagi lihat market itu dari USD JPY ini bagus. Aduh, ini bagus sekali ini bagus sekali. Ini bagus sekali. Tapi nanti kita akan akan apa ini? Kita nanti akan hapus dulu ini, jangan mengganggu. Kita nanti akan seperti ini. Ini kita warna hijau kan. Nanti kayak gini warna hijau dia, segini, ya kan? Ataupun misalkan segitu berarti dia hijau lagi. Berarti kalau di sini nggak hijau berarti dia di sini hijau sampai ke sini hijaunya. Oh benar, berarti sampai ke situ. Di sini dia hijau lagi. Inilah candlestick strong buy. Ya, inilah candlestick strong buy. Oke lah ya, mungkin jangan terlalu lama kali videonya ya. Videonya itu udah 14 menit lebih kayaknya. Karena udah berapa kali saya record? 3 kali kayaknya saya record. Udah 14 menit lebih videonya, mungkin kayak gitu aja. Itu belum termasuk opening tadi. Udah 14 menit lebih videonya, mungkin kayak gitu aja dari saya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa untuk di like dan subscribe juga. Kalau kalian yang mau join Casper Sinyal, itu grup yang paling sangat membantu sekali. Rekomendasi saya, materi dari saya langsung. Live Trabar, ada Trabarnya every time, every night Trabarnya. Bagus sekali Trabarnya, kalian cuma ikuti aja. Ada sinyal juga, sinyal yang bagus sekali juga. Sinyalnya itu di pagi dan siang sore sinyalnya Pak. Bagus sekali, eksotis sekali. Gak berani saya merekomendasikan grup karena yang rusak nama Ali Komar, tapi grup ini memang sangat baik menurut saya. Kalau mau lihat seperti ini kira-kira grupnya ya, seperti ini. Ini dia di 18 September kemarin ini. Ini dia diberikan link Google Meet, kalian cuman instan sekali mengikuti aja dari arahnya. Kalian juga tahu materinya, ini open posisi gara-gara apa kalian tahu pasti. Ini dia grupnya ya, ini hasil dari Trabar tadi malam. Terima kasih Trabarnya, sangat bagus sekali. Dia pun Trabarnya itu secara terang-terangan, secara kasih nampak, ilmunya semuanya dikasih nampak dengan baik. Mungkin kayak gitu aja dari saya. Terima kasih yang udah nonton. See you next time. Bye bye.